Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan mengupdate cara mudah melengkapi bukti fisik, DUPAK, dan UKP guru dan kepala sekolah. Khususnya pada kesempatan ini, sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan juga pengawas pembina sedang melengkapi bukti fisik tentunya untuk kenaikan pangkat yang akan diusulkan. Nah, di kesempatan ini obrolan singkat yang saya akan pandu tentunya memberikan cara mudah khususnya bagi sahabat guru hebat di dalam poin yang sering sebagai kendala, khususnya di kelengkapan angka kredit pembelajaran melalui PKG yang belum dilengkapi dengan deskripsi data pengamatan sebelum, selama, setelah, dan pemantauan proses pembelajaran. Nah, begitu juga di yang kedua tentu yang cukup menyita perhatian sahabat guru hebat ini adalah bagaimana pemenuhan angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu dari laporan pengembangan diri, angka kredit publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita obrolkan secara singkat di kesempatan ini. Saya akan langsung mulai di alur secara singkat. Tentu karir sahabat guru, kepala sekolah, dan pengawas ini tidak akan secara otomatis pangkat itu datang dengan tiba-tiba ketika sahabat guru hebat semuanya tidak membuat usulan DUPAK, daftar usul penetapan angka kredit, yang secara prosesnya akan berubah menjadi PAK, penetapan angka kredit, dan tentu di tahap terakhir akan diusulkan melalui usul kenaikan pangkat berdasarkan pangkat yang sahabat guru hebat usulkan tentunya. Nah, 5 komponennya mulai dari angka kredit pendidikan yang belum dinilai, angka kredit pembelajaran guru, baik itu guru mapel, guru BK, dan guru TIK, ini tentu yang sering tidak dilengkapi itu adalah deskripsi pengamatan, khususnya sahabat guru saat ini adalah guru mata pelajaran, berarti 14 kompetensi, guru TIK berarti 17 kompetensi, itu yang menjadi penting, dan kalau guru TIK maka 12 kompetensi ini yang harus dilengkapi deskripsinya sebelum nanti akan diberikan penilaian 0, 1, atau 2 sebagai kelengkapan dari bukti fisik. 0 berarti tidak melengkapi, tidak menyiapkan data-data awal. Lalu 1 sebagian lengkap, 2 itu berarti seluruhnya lengkap. Nah, oleh sebab itu, setelah angka kredit pembelajaran ini diperoleh, tentu tahapan selanjutnya, bagaimana sahabat guru hebat itu melengkapi data untuk membuat laporan pengembangan keprofesian keberlanjutan, yang tentu di tahapannya itu ada laporan pengembangan diri. Jangan pede hanya mencantumkan sertifikat, lengkapi dari surat tugas dari kepala sekolah atau dari pimpinan, baru memperoleh sertifikat, dan terakhir tentu laporannya jangan lupa ya, bahwa betul-betul sahabat guru hebat telah mengalami pengembangan diri ketika mengikuti pelatihan itu. Nah, yang di berikutnya tentu yang menjadi menyita perhatian ini adalah di laporan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, saran saya ketika sahabat guru sudah memiliki penguasaan kompetensi tugas pokok, kompetensi, dan data-data pendukung, kunjungi Google Scholar untuk memperkuat bagaimana kajian dari artikel-artikel yang sudah tampil di situ, kekiniannya, update jurnal, itu contohnya sudah ada. Silakan dikunjungi, dan yang terakhir tentu di unsur penunjang dilengkapi. Nah, saya akan langsung di alur yang cukup penting di angka kredit sebagai DUPAK yang akan diusulkan oleh sahabat guru hebat. Tentu semua ini adalah pimpinan, yaitu kepala sekolah, yang akan memastikan bahwa semua DUPAK kelengkapan itu
keasliannya tidak diragukan lagi. Awali dengan guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Ini beberapa karya yang harus dilengkapi itu, maka sahabat guru hebat, mulai dari guru golongan 3A, ini secara berjenjang tanpa ada publikasi ilmiah dan karya inovatif. Cukup dengan laporan pengembangan diri. Begitu juga guru pertama, 3B, dan tentu di kelengkapannya diberikan fleksibel, apakah publikasi ilmiah atau karya inovatif. Begitu juga di 3C sekarang sudah mulai bebas memilih, dan di 3D. Nah, sahabat guru yang sudah berada di 3D akan ke 4A sudah harus mulai melakukan laporan hasil penelitian. Begitu juga dari 4A ke 4B ini sudah ada minimal ada artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Sampai dan seterusnya ke 4B ke 4C itu juga sudah ada laporan hasil penelitian dan satu artikel ber-ISSN. Nah, sekarang sahabat guru hebat, tentu bagaimana kita meningkatkan kompetensi pemahaman kita. Data apa yang kita perlukan agar kita sangat simpel di dalam membuat tulisan ilmiah populer, membuat makalah, membuat best practice, membuat artikel di jurnal, membuat laporan karya inovatif. Nah, tentu saya mulai, fakta menunjukkan 1 dari 2 murid kita itu belum mencapai kompetensi minimum literasi. 2 dari 3 murid kita belum mencapai kompetensi minimum numerasi. 22,4 sampai 24,4% itu anak-anak kita masih mengalami perundungan di sekolah dan kekerasan seksual. Lalu sekarang diwujudkan dengan implementasi kurikulum merdeka agar profil pelajar Pancasila itu terwujud di satuan pendidikan. Nah, tentu 4 kajian ini akan memudahkan sahabat guru hebat untuk membuat berbagai model tulisan yang akan dijadikan pengembangan keprofesian berlanjutan. Nah, tentu dikaitkan lagi dengan tugas sahabat guru hebat di mapel apapun yang diampu di satuan pendidikan. Maka 7 aspek ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tersedianya perangkat pembelajaran sesuai tahun ajaran yang telah dilaksanakan meliputi prota prosem mengacu kalender pendidikan dan kalender sekolah. Yang kedua itu adalah tersedianya rumusan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai CP mapel yang diampu. Lalu tersedianya RPP dan modul ajar setiap mata pelajaran. Kemudian tersedianya asesmen formatif sesuai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, mengacu pada tema atau aspek elemen, dan tentunya diakhiri dengan asesmen sumatif untuk satu lingkup materi yang sudah diajarkan. Dan ditambah lagi yang kelima itu adalah tersedianya hasil analisis asesmen formatif dan sumatif, kemudian terlaksananya tindak lanjut hasil analisis asesmen formatif dan sumatif melalui program remedial dan pengayaan. Kemudian yang ketujuh ini juga menunjukkan bahwa sahabat guru hebat siap untuk memperoleh tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. 7 aspek ini ditambah dengan 4 fakta yang harus sahabat guru hebat penuhi di satuan pendidikan, maka sahabat guru hebat tinggal memperkuat apa yang akan dimulai di dalam penulisan publikasi ilmiah itu. Tinggal mengetik Google Scholar, kemudian klik Google Scholar, maka akan muncul Google Cendekia yang bisa langsung sahabat guru hebat input kata kunci apa yang mau dimasukkan. Maka akan muncul kapan saja, sejak kapan, 2023, artikel atau jurnalnya, 2022, 2019, sehingga update-nya di sini bentuk PDF-nya sudah ada di bagian kanan. Tinggal diklik, download, dan ditelaah bersama-sama. Kolaborasi ini penting. Nah, oleh sebab itu sekarang melaksanakan tugas disertai dengan pengumpulan data apa yang diperlukan agar sahabat guru hebat tidak terkendala di dalam membuat laporan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ya tentu yang pertama adalah data kemampuan awal siswa melalui pretest ini menjadi sesuatu yang penting. Lalu perbaikan proses pembelajaran menggunakan alat peraga dan benda konkret apa yang
sahabat guru hebat mampu hadirkan ketika selama pembelajaran? Lalu instrumennya itu sudahkah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Lalu bagaimana analisis hasil penilaian formatif dan sumatif ini menjadi suatu yang penting. Ketika ini sudah dilaksanakan, maka sahabat guru hebat tinggal memilih laporan publikasi ilmiah apa yang tentunya sudah sangat familiar dikuasai. Ya, kalau saya contoh yang saya sudah lakukan itu adalah tentu membuat ilmiah populer di Kalteng Pos itu biasa sudah dapat 1,5. Lalu membuat makalah kajian literatur, ya, itu 2,00, atau membuat alat peraga sederhana, kategori sederhana 2,00. Nah, artinya sahabat guru hebat kalau dari golongan 3B ke 3C tidak perlu dulu membuat yang berat-berat. Buat yang sederhana. Buat modul 0,5 untuk sekolah, ya. Kemudian alat peraga, kemudian tulisan di Kalteng Pos. Nah, meningkat ke 3D, maka mau tidak mau harus sudah ada laporan karya penelitian. Boleh bentuknya itu best practice. Best practice berarti hasilnya ini sudah luar biasa, ya. Pengalaman terbaik dengan keberhasilan itu boleh dikatakan 100%, 90%. Tidak ada best practice itu keberhasilannya hanya 50%. Berarti itu bukan pengalaman terbaik. Nah, begitu juga bentuk R&D misalnya, Research and Development. Ini karena saya sudah pernah melakukan penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah, ini menjadi suatu yang penting. Lalu dari hasil penelitian itu buatkan artikel sesuai dengan tuntutan dari tempat sahabat guru hebat akan menitipkan jurnal itu di mana diterbitkan. Nah, lalu di situ ujungnya adalah bagaimana makalah, bagaimana tulisan ilmiah populer, artikel yang ber-ISSN. Nah, di sini saya sudah berikan linknya. Nanti sahabat guru hebat silahkan copy link ini lalu ditautkan di Google sehingga bisa sahabat akan download tautan yang sudah saya berikan contohnya, yaitu yang pertama ini tulisan ilmiah populer yang saya pernah punya, menyiasati perubahan pembelajaran berbasis materi, sempat 6 hari terbit di Kalteng Pos. Ini nilainya hanya 1,5 sahabat guru hebat, ya. Lalu berikutnya adalah makalah. Nah, ini makalah, format makalah yang saya punya, nanti silakan diikuti. Ada halaman judul, ini bagian awal. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2-nya, nah tergantung dengan judulnya, karena ini adalah implementasi kurikulum Merdeka melalui rencana aksi sistem blok, maka bab 2-nya itu menyesuaikan dari rumusan masalahnya atau tujuan yang ingin dicapai. Maka kita, kalau tujuannya ada 3, maka di pembahasannya juga ada 3, tambah 4 pembahasan, 2.4. Kemudian di bab 3 tentu ada simpulan dan saran, daftar rujukan, lampiran, ini dicantumkan kalau makalahnya sudah diseminarkan. Nah, berikutnya di best practice, ini formatnya. Makalah tadi 3 bab, best practice ini 4 bab maksud saya. Ini judulnya tentang, karena ini best practice, ini berarti cara terbaik, ya. Cara terbaiknya di sini adalah saya mengambil judul itu tentang mengatasi kesulitan penyusunan SKP guru kepala sekolah pengawas tahun 2021 yang diupload melalui channel YouTube. Ini saya jadikan best practice. Lalu setelah itu ini contoh artikel jurnal saya yang ada di UMP yang ber-ISSN. Nah, ini ISSN-nya. Kemudian ini juga yang bagus dari Prodi Kimia. Ini juga ber-ISSN. Ini kodenya di depan, ada doi-nya juga. Lalu judulnya adalah pengembangan instrumen telaah RPP dan supervisi akademik berbasis keterampilan abad 21, guru sekolah binaan SPMI Kota Palangkaraya. Nah, kemudian di semua itu karya inovatif yang terakhir, ya. Nah, ini karya inovatif, sahabat guru hebat, ada 4 yang secara umum ada 2, ya. Karya seni bagi sahabat guru yang karya seninya bagus.
Kalau saya mengambilnya itu adalah laporan pembuatan karya sains, tidak karya seni ya. Karya sains garis miring karya teknologi. Nah, misalnya di sini adalah pembuatan media pembelajaran pelatihan guru dan kepala sekolah upload di channel YouTube. Nah, ini adalah lembar pengesahannya, halaman pernyataan keaslian. Kemudian di sini saya tampilkan contohnya, ada 3 aspek yang dibahas: judul, tujuan, manfaat, kemudian rancangan pembuatan aplikasi SKP. Ini karena masalahnya SKP, di sini rancangannya. Lalu prosedur pembuatan aplikasi SKP-nya, dan yang terakhir itu adalah jangan lupa kesimpulannya. Ini sahabat guru hebat, silakan dikembangkan sesuai dengan potensi sahabat guru hebat, sehingga betul-betul berdampak dan memudahkan sahabat guru hebat untuk melengkapi, dan ketika ditanya oleh teman-teman yang lain, itu sahabat guru hebat akan dengan mudah untuk berbagi apa yang sudah dimiliki. Terima kasih sahabat guru hebat. Salam sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan membantu sahabat guru hebat semuanya.